kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Supra X 125 terbaru 2022 tipe CW atau tipe tertinggi, dibanderol di harga 19.650.000 kawan-kawan. Jadi harganya sendiri sudah mendekati 20 juta. Nah, ini adalah salah satu warna dan stripping terbaru dari Honda Supra X 2022. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, tampilan, dan spesifikasi yang dimiliki oleh motor ini. Jadi belum lama ini AHM menghadirkan Honda Supra X 125 CW atau versi tertinggi dengan warna terbaru, salah satunya warna yang satu ini. Jadi warna yang satu ini cocok banget buat kalian yang berencana mau beli Honda Supra X CW dengan tampilan yang garang dan maco. Karena warna yang digunakan di sini adalah hitam doff, kawan-kawan. Kita mulai dari bagian atas atau bagian batok kepalanya. Jadi di bagian batok kepala ini menggunakan warna full hitam doff. Ini dia. Terdapat stripping bertuliskan Honda menggunakan warna silver. Kemudian di bagian headlampnya ini menggunakan model headlamp yang terpisah antara kanan dan kirinya. Jadi ada sekat di bagian tengah walaupun reflektornya menjadi satu. Nah, di sini terdapat dua bohlam. Jadi memang dari bagian pencahayaannya khususnya headlamp juga masih menggunakan bohlam biasa di sini, jadi belum ada perubahan ya, belum LED. Kemudian di bagian bodi depannya ini full menggunakan warna hitam doff. Ini dia. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan besi. Nah, di sini terdapat lekukan-lekukan juga, sudut-sudut juga di bagian tengahnya yang menambah tampilannya semakin terlihat sporty dan berotot, kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini full hitam doff hingga ke bagian undercowl-nya. Nah, ini dia. Jadi full hitam. Yang baru di sini adalah bagian strippingnya, kawan-kawan. Jadi ini kali pertama Supra X mengeluarkan warna stripping dengan warna coklat seperti ini. Jadi paduan warnanya ada coklat, kemudian putih, ada garis abu-abu, terdapat tulisan 125 menggunakan abu-abu, kemudian ada logo Honda di sini. Saya pengepak berwarna putih. Jadi memang tampilan strippingnya ini fresh dan sporty banget, kawan-kawan. Kemudian di bagian fendernya, nah ini juga menggunakan warna full hitam doff, dan lagi-lagi di sini terdapat balutan stripping yang simple, paduan warna abu-abu muda, kemudian coklatnya ini hampir ke kuning ya, kemudian ada hitam di bagian bawahnya. Kemudian di bagian fender bagian belakangnya sini, ini menggunakan bahan plastik kasar, warnanya hitam doff. Kemudian untuk bagian suspensinya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff juga. Dan Honda menyematkan merek Showa di sini di bagian shock depannya. Kemudian untuk bagian bannya di sini masih menggunakan ban dalam. Ini dia, kawan-kawan. Tube tipe ya. Jadi belum tubeless. Menggunakan merek Federal dengan ukuran 70/90, ringnya 17. Pengereman depan sudah disc brake dengan disc tipe standar, jadi bukan tipe wave. Dan Honda mempercayakan kaliper merek Nissin 1 piston di sini. Kemudian di bagian sensor kecepatannya dia masih menggunakan gearbox. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Ditarik menggunakan kabel, ini dia, hingga ke bagian atas atau ke bagian speedometernya. Di bagian velgnya juga menggunakan warna full hitam doff, ada total palang 5 di sini. Dan tampilan velgnya memang khas Supra, ya tampilannya standar, tidak terlalu ribet atau neko-neko, kawan-kawan. Nah, untuk penampakan full bodinya dari bagian depan seperti ini. Untuk Supra X terbaru 2022, warna dan stripping terbaru yang baru saja dihadirkan oleh AHM seperti ini. Jadi untuk posisi sennya dia tidak di atas melainkan di bawah. Nah, ini dia. Masih menggunakan bohlam biasa dengan reflektor warnanya clear. Jadi sama sekali tidak ada semuk-semuknya, dia bening, tembus pandang yang jelas. Nah, untuk penampakannya seperti ini dari bagian depan untuk Supra X CW 2022. Kemudian kita naik ke bagian speedometer. Jadi untuk speedometernya sendiri di sini masih full analog. Di bagian indikator bahan bakar analog, kecepatannya, odonya full analog. Di sebelah kanan terdapat indikator perpindahan gear, netral 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada mil injeksi dan lampu jarak jauh. Di bagian atas ada indikator sen kanan dan kiri. Nah, bisa dibilang speedometernya ini bukan upgrade malah downgrade ya. Mengingat di Supra versi-versi sebelumnya untuk indikator bahan bakarnya dan odonya sudah digital di bawah, tapi kali ini justru malah dirubah menggunakan analog lagi. Jadi downgrade ya. Kemudian di bagian frame luarnya menggunakan warna silver glossy, terdapat logo Honda 3D di bagian atas.
Kemudian sisanya di bagian bodi sampingnya atau bagian batoknya ini full menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Di sisi sebelah kiri terdapat tombol lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, dan sen, sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter saja. Nah, kita lanjut turun ke bagian kunci kontaknya atau keamanannya. Nah, di bagian kunci kontaknya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless, belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian terdapat seat opener juga di sini yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi colok anak kunci ke belakang buat buka bagian joknya, kawan-kawan. Kemudian di bagian tengah di sini juga tidak lupa terdapat gantungan barang atau hook yang sangat fungsional. Jadi tidak hanya sekedar gantungan barang, tapi di sini terdapat kuncian seperti ini atau lock yang akan memberikan keamanan ketika kalian membawa seperti kantong kresek atau barang-barang lainnya. Jadi sudah dipastikan aman, tidak bakal jatuh, kawan-kawan. Kemudian untuk bahan di bagian dek depannya sini atau dashboardnya ini plastik kasar, sedangkan di bagian tengahnya ini plastik halus menggunakan warna hitam glossy. Jadi paduannya doff, ada glossy-nya di bagian tengah. Sementara sisanya di bagian kanan kirinya full plastik kasar hingga ke bagian dek belakangnya sini. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut bahas ke sektor mesin. Nah, di bagian mesinnya menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 0,8 liter, mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear. Nah, di sini masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan, kawan-kawan. Jadi masih ada selah-selahan ya di Supra X125. Kemudian untuk step depannya seperti layaknya motor bebek, jadi menggunakan model pipa yang dibalut dengan karet. Begitu juga dengan tuas bagian rem belakangnya, ini juga masih model jadul atau lama. Kemudian di bagian bak mesinnya ini menggunakan warna full hitam doff. Jadi memang hampir keseluruhan bodinya ini full hitam. Nah, di bagian luarnya dibalut dengan cover plastik, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Warnanya sama-sama hitam. Kemudian yang baru di sini untuk Supra X generasi yang sebelumnya di bagian step belakangnya, nah untuk penghubungnya di sini dia menggunakan warna silver, tapi untuk terbaru ini menggunakan warna hitam doff. Jadi keseluruhan ini hitam doff. Untuk step belakangnya menggunakan model pipa dibalut dengan karet. Jadi seperti khas motor bebek zaman dulu. Kemudian di bagian knalpotnya full hitam dibalut dengan cover muffler berbahan plat. Nah, ini khas motor bebek juga. Cover mufflernya menggunakan plat bukan plastik. Warnanya chrome, jadi mengkilap, kawan-kawan. Kemudian untuk bagian bodi sampingnya seperti ini. Jadi full hitam doff. Di sini terdapat balutan stripping yang menurut saya ini stripping paling oke. Jika kita melihat Supra-Supra generasi yang sebelumnya, ini menurut saya strippingnya paling sporty, paling fresh, dan paling oke ya. Terdapat beberapa paduan warna seperti putih, kemudian coklatnya ini hampir ke kuning, ada putih lagi, terdapat tulisan PGM FI Fuel Injection menggunakan warna coklat, kemudian ada tulisan Supra X di sini, warna hitam, tepinya warna putih dan coklat lagi, kemudian ada garis-garis. Nah, di sini terdapat tulisan 125, ini sangat besar dan terdapat strip-strip. Jadi seolah tulisan 125-nya ini kabur, kawan-kawan, seperti ini. Jadi agak kurang jelas ya. Kemudian untuk bodi belakangnya, nah di sini menggunakan bahan plastik kasar untuk bagian atasnya. Ini warnanya hitam doff. Oh, sepertinya plastik halus, kawan-kawan, hitam doff. Memang sekilas seperti plastik kasar, ternyata ini plastik halus sama seperti bagian samping. Jadi dia sepertinya menyatu untuk bagian bodi belakangnya sini. Kemudian di bagian behelnya juga hitam doff di sini. Kemudian untuk bagian jok, nah justru Supra ini mempunyai jok yang sangat empuk. Jadi joknya ini tebal dan empuk. Jika kita membandingkan dengan Matic Honda yang biasanya itu terkesan keras, kalau Supra ini justru malah joknya empuk banget ya. Ini enak banget pusanya. Kemudian di bagian tangki bahan bakarnya dapat menampung sebanyak 4 literan. Nah, sedangkan bagasinya ini dapat menampung sebanyak 7 literan. Jadi walaupun ini motor bebek, tapi disediakan bagasi di sini, kawan-kawan. Nah, yang menarik dari Supra X125 ini, walaupun ini motor bebek, dibekali dengan power charging atau power outlet. Walaupun posisinya di dalam bagasinya, jadi posisinya tidak di depan, setidaknya ini motor bebek, tapi ada power chargingnya. Dengan daya maksimal 12 volt dan masih menggunakan power charging model yang lama. Jadi masih butuh adaptor tambahan lagi buat ngecas smartphone atau Android kita, kawan-kawan. Nah, kita akan lihat penampakannya dari bagian bodi sampingnya seperti ini.
Jadi memang dari bagian depan, kaki-kaki hingga ke belakang ini full hitam doff semua kawan-kawan. Sedangkan untuk bagian stop lampnya, nah ini yang unik dari Supra. Supra di bagian headlamp dan sen depannya menggunakan bohlam biasa. Justru di bagian stop lampnya malah menggunakan LED, kan kebalik ya. Biasanya motor-motor maticnya Honda seperti Scoopy, Genio, dan Beat itu LED-nya di bagian headlamp, stop lampnya bohlam. Kalau Supra ini kebalik, headlampnya bohlam, justru malah stop lampnya LED dengan balutan mika berwarna merah, sennya menggunakan bohlam berwarna kuning. Nah, untuk fendernya ukurannya panjang, hampir setengah rodanya, bahan plastik kasar. Ukurannya cukup lebar juga, terdapat stripping bertuliskan Honda di sini. Kemudian di bagian atas terdapat coakan yang akan memberikan cahaya ke bagian plat nomornya kawan-kawan. Untuk penampakan full bodi belakangnya seperti ini. Jadi memang desainnya ini lancip atau runcing ke belakang. Untuk Supra X 125 terbaru 2022 tipe CW warna hitam doff. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi di bagian swing armnya seperti umumnya motor bebek Supra X dan Revo menggunakan arm model kotak. Ini dia. Jadi khas motor bebek, dan di sini armnya menggunakan warna hitam doff. Suspensinya menggunakan double shock merek Showa. Ini dia. Jadi memang Honda selalu mempercayakan Showa di bagian suspensi dengan per berwarna hitam glossy. Kemudian di bagian pengereman belakang sudah disc brake. Jadi memang yang menarik dari Supra, depan belakang pengeremannya sudah disc brake. Walaupun discnya tipe standar belum wave. Kemudian kaliper di sini menggunakan Nissin 1 piston. Jadi depan belakang kalipernya sama-sama 1 piston dan sama-sama menggunakan merek Nissin. Velgnya palang 5 menggunakan warna hitam doff. Bannya menggunakan Federal untuk ban belakangnya dengan ukuran 80/90, masih menggunakan ban dalam, jadi belum ban tubeless. Sekali lagi, Supra masih menggunakan ban dalam walaupun ini sudah menggunakan velg racing. Apakah bisa diganti dengan ban tubeless? Tentunya bisa. Kalian bisa beli sendiri kawan-kawan. Tapi untuk bawaannya masih pakai ban dalam. Nah, kita akan beralih ke sisi sebelah kiri. Nah, di sisi sebelah kiri kita bisa melihat di sini untuk penampakan dari bagian armnya. Jadi tampak terlihat jelas. Warnanya hitam doff, jadi memang serba hitam. Untuk bagian step hitam, pernya hitam, suspensinya, velgnya hingga armnya ini full hitam. Terdapat cover rantai juga warnanya hitam, berbahan plastik kasar. Nah, untuk gear setnya sendiri, gear belakang menggunakan mata 39. Kemudian untuk bagian bak mesinnya sisi sebelah kiri seperti ini penampakannya. Jadi di bagian belakangnya sini terdapat cover plastik ya, yang di dalamnya tentunya gear set untuk bagian gear depannya. Nah, untuk undercoil-nya juga menggunakan warna full hitam semua. Jadi untuk warna glossy-nya hanya ada di bagian decknya sini, hitam glossy. Sisanya full hitam doff. Kemudian di bagian frame speedometernya ini silver glossy. Nah, untuk penampakan full bodinya seperti ini kawan-kawan. Dari Supra X 125 CW terbaru 2022 warna hitam doff. Ini dia salah satu warna dan stripping terbaru yang dihadirkan oleh AHM. Jadi memang warna dan stripping ini belum lama dihadirkan oleh AHM. Sebelumnya belum pernah Supra X menggunakan desain stripping dan warna seperti ini di bagian strippingnya. Jadi ini kali pertama. Jadi memang walaupun ini motor bebek 125 cc dengan warna full hitam seperti ini, terlebih hitamnya doff, kesan maco dan garangnya dapat banget. Kalian bisa lihat untuk lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya di bagian bodi warnanya full hitam doff didukung dengan stripping yang warnanya juga elegan dan garang ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti ini penampakannya dari Supra X 125 tipe CW terbaru 2022. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.